Halo semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul SPL2 A Time for Consequence. Di film ini pun diperankan oleh beberapa aktor terkenal seperti Tony Jaa, Zhang Jin, Wu Jing, dan beberapa aktor lainnya. Film ini pun menceritakan seorang polisi rahasia Hong Kong yang menjadi pecandu narkoba dan ia pun menyusup ke sebuah sindikat kejahatan yang telah menculik orang dan mengirim mereka ke Thailand, di mana korban tewas dan organ tubuh mereka dijual di pasar gelap. Penasaran dengan film ini? Yuk kita bahas cerita filmnya. Film diawali di sebuah rumah sakit Hong Kong yang mana di sana ada seorang yang bernama Pahung. Ia sendiri adalah bos dari sebuah bisnis gelap yaitu penjual manusia. Berlatar di negara Hong Kong, sudah 7 tahun belakangan ini tercatat 620 orang yang selalu hilang setiap tahunnya. Pihak berwenang pun menyimpulkan bahwa kasus ini adalah sindikat penculikan dan penjualan organ tubuh manusia. Kesimpulan ini pun tidak berdasarkan tebak-tebakan, melainkan pihak berwenang telah mendapatkan titik terang dengan menemukan 2 jasad yang ternyata mereka tercatat ke dalam orang yang telah dinyatakan sudah hilang. 而之後證實咗喺香港失蹤人。 Pihak berwenang pun tidak ingin bertindak gegabah dengan langsung menyergap para kartel tersebut, melainkan mereka ingin menguak lebih dalam terlebih dahulu visi misinya dengan cara memasang mata-mata terlebih dahulu. Kita akan diperlihatkan kepada seorang pria sekaligus ayah. Dia bernama Cai, kita sebut saja Cai, dan sang anak bernama Sa. Diketahui Sa ini mengidap sebuah penyakit leukemia. Bagi yang tidak tahu penyakit leukemia adalah sebuah penyakit kanker pembentuk jaringan darah termasuk tulang sumsum, dan karena penyakit itulah membuat nyawa Sa saat ini berada di ujung tanduk, sehingga membuat ayahnya harus bekerja lebih keras agar anaknya bisa selamat. Terlihat Cai bertanya kepada dokter yang menanganinya apakah sudah menemukan pendonor yang cocok untuk putrinya tersebut. Dokter itu pun mengatakan kalau dirinya sudah menemukan pendonor itu. Namun pihak rumah sakit harus merahasiakan orang tersebut dan mendengar hal itu Cai mencari tahu data diri orang tersebut di sebuah ruangan dan ia pun ingin berusaha menghubungi orang tersebut. Dia bernama Kochun, seorang kepala syarif, di mana dia saat ini sedang membawa seorang narapidana yang berasal dari Cina untuk dipenjarakan di sana. Dan narapidana ini bernama Chan Chai Kit, kita sebut saja Kit, dan di sini sudah terlihat jelas bahwa ternyata Kit telah dijebak oleh kepala sipir itu sendiri. Kemudian scene beralih ke sebuah penjara yang mana Chai sendiri bekerja di sana sebagai sipir tahanan. Di sana pun ia bertemu dengan seorang tahanan baru yang bernama Kit. Kit sendiri ditangkap oleh polisi karena kasus narkoba yang ia lakukan. Terlihat Kit mengelak atas perbuatannya tersebut dan berusaha keluar dari penjara itu dengan bela diri yang Chai miliki. Pertarungan pun terjadi. 你跟我上天！Dengan bela diri Muay Thai yang ia miliki, akhirnya Chai bisa mengalahkannya. Kemudian Kit langsung dijebloskan ke penjara bersama semua tahanan di sana. Terlihat Kit sendiri berusaha meminta tolong agar ia bisa dibebaskan karena dirinya adalah seorang polisi. Chai yang melihatnya tidak mengerti apa yang ia katakan karena Kit sendiri menggunakan bahasa Hong Kong. Flashback ke beberapa waktu yang lalu, ternyata Kit adalah seorang pecandu dan seperti yang kita tahu bahwa hidupnya sangat kacau, entah karena dililit hutang kepada Bang Emok dan karena itulah dia menjadi seorang pecandu. Namun ternyata alasannya dia menjadi seorang pecandu agar dia bisa menyusup ke dalam sindikat perdagangan organ tubuh manusia. 邊忽自差啊！開口，我攬咗成個大斷仔啊！我雞近啊！
Perkenalkan, dia bernama Hung, seorang bos besar sindikat penjualan organ tubuh manusia, di mana dia saat ini sedang berjuang mati-matian untuk melawan penyakitnya, yakni penyakit jantung, dan sangat membutuhkan donor jantung untuk kesembuhannya. Akan tetapi golongan darah yang langka membuat dia kesulitan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan beruntung dia memiliki seorang adik yang mempunyai berbagai kesamaan termasuk golongan darah yang sama dan dapat membantu Hung untuk bertahan hidup. Kemudian Hung mengajak adiknya untuk makan bersama di sebuah rumah makan, dan adik Hung kita sebut saja Hang. Di sana Hung mengajaknya pergi ke Thailand untuk membuatkannya sebuah jantung buatan, karena jantung milik Hang akan menjadi jantung milik Hung seutuhnya. 你俾環境，我哋兩兄弟，我知你唔會，我信你唔會。 Di sisi lain, Kit disuruh membantu bosnya untuk menculik sepasang suami istri di bandara, dan hal itu langsung dilaporkan kepada pamannya agar penculikan tersebut dapat digagalkan. Singkat cerita, hari penculikan pun tiba. Ketika semua anak buah Hung telah berada di posisinya, tiba-tiba ya, aksi tembak-tembakan pun terjadi, dan dari kejadian itu istri Hang tewas di sana, dan penyamaran Kit pun terbongkar di sana. Dengan aksi tersebut, Kit dan kawannya pun kabur dari sana. Di sisi lain, orang kepercayaan Pahung juga melihat hal tersebut. Ia pun mengetahui bahwa Kit adalah seorang mata-mata dari kepolisian, dan ia pun melaporkan hal tersebut kepada Pahung. Setelah kejadian tersebut, Biu yang terkena tembakan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di sana pun Chen mendapatkan telepon dari anak buah Hung bahwa Kit sekaligus keponakannya telah terungkap identitasnya sebagai polisi. Mereka pun meminta agar menukarnya dengan Biu dengan jaminan nyawa Kit masih bisa terselamatkan. Kemudian adegan kembali bertempat di penjara di mana Chai sedang berusaha menghubungi pendonor agar putrinya bisa terselamatkan. Ia pun mencoba menghubungi kembali dan hal itu membuahkan hasil. Namun karena Chai tidak mengerti dengan bahasa orang tersebut, ia meminta bantuan dari Kit untuk menerjemahkan bahasa itu. Dengan bantuan translator, ia pun bisa berkomunikasi dengan Kit yang berbahasa Hong Kong, dan Kit pun mengatakan kepada Chai bahwa handphone yang ia hubungi adalah handphone hasil temuan seorang nelayan, dan ia pun terlihat lemas setelah mendengar hal itu. Keesokan harinya Chai kembali ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya, dan di sana anaknya malah mengatakan hal yang tak terduga. Ternyata Sa telah mendapatkan nomor seseorang yang dia percaya bisa menolongnya sembuh dari penyakitnya tersebut. หายแน่ๆเลยค่ะถ้าหนูหาเขาเจอเพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจะหาเขาให้เจอค่ะ Lanjut, kini Paman Kit mulai akrab dengan Hung karena seiringnya mereka berbicara saat menjenguk adiknya Hung yaitu Hang. Kemudian dia bercerita bahwa dia memiliki sebuah penyakit jantung dan hanya adiknya lah yang bisa menyelamatkan dirinya. Dan sebelum mereka beranjak, Hung memberikan sebuah video berisikan keponakannya yang sedang disiksa. Melihat hal itu, Paman Kit langsung murka. Kini Hung langsung membongkar kedoknya dan langsung meminta agar adiknya segera dilepaskan karena dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidupnya. Dan jika tidak, maka nyawa keponakannya akan melayang. Melihat kesungguhan dan keteguhan hati Hung, Paman Kit hanya bisa menuruti perkataan Hung tanpa bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Kit yang sudah mulai frustasi pun mencoba melakukan aksi bunuh diri agar dia bisa terbebas dari penderitaannya saat ini. Namun aksinya digagalkan oleh Chai dan Kit pun tidak jadi mati, namun hal itu dijadikan kesempatan oleh Kit untuk kabur dan langsung mengurung Chai di dalam selnya. Di tempat lain, Paman Kit juga sedang menjalankan aksinya untuk membawa Hang pergi dari rumah sakit bersama dua junior setianya. Beberapa saat kemudian datanglah si botak untuk membebaskan Chai dari selnya. Kemudian mereka berpencar untuk mencari Kit dan akhirnya si botak berhasil menemukan Kit. Akan tetapi perbedaan kemampuan membuat si botak gagal untuk menangkapnya dan malah ponselnya pun digondol oleh Kit. Kemudian dia langsung pergi ke ruang kontrol dan membebaskan semua narapidana di sana.
ruangan mereka, termasuk beberapa wanita dan juga anak-anak yang ikut ditahan di penjara tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa seorang kepala di penjara tersebut juga bersekongkol dengan Pahung untuk menyembunyikan hasil bisnis penculikan dengan penjualan organ tubuh manusia. Kemudian kepala penjara di sana yang bernama Kuo Zet Chun, yang kita sebut saja Master Chun, memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan kembali tahanan gelap mereka. Chai yang melihat hal tersebut mulai curiga dengan apa yang atasannya lakukan. Dengan keributan yang telah Kid lakukan, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dengan bersusah payah ingin berkomunikasi dengan pamannya, akhirnya Kid bisa menghubungi Chen. Namun dengan perkelahiannya dengan Chai, ia pun gagal untuk berkomunikasi dengan pamannya tersebut. Chan yang sempat mengangkat telepon tersebut akhirnya menyuruh bawahannya untuk menjaga Biu, dan ia pun berniat ingin menyusul Kid ke lokasi sinyal yang akan dilacak di Thailand. Setelah ia menemukan titik terang, ia pun menemui sipir tersebut yang juga teman Chai, yang kemudian ia menyuapnya dengan tujuan untuk bertemu dengan Kid di penjara itu. Si botak pun langsung tergiur dan langsung membawanya bertemu dengan Kid. Akhirnya setelah sekian lama Kid dapat kembali bertemu dengan paman kesayangannya. Dan di sisi lain setelah ditinggalkan oleh paman Kid, dua rekannya langsung dibantai habis oleh asasin milik Hung, sekaligus berhasil membawa Hang dari sana. Kemudian setelah Chen ingin pergi dari penjara tersebut, tiba-tiba Master Chun berada di sana sehingga ia pun mengetahui apa yang mereka berempat lakukan. Kemudian Master Chun menghukum Chen dengan seperti apa yang telah kita lihat saat ini, karena Chai dan rekannya telah mengkhianati Master Chun. Kemudian ia menyuruh mereka berdua untuk menyiksa Chen dengan imbalan seorang gadis kecil tetap akan hidup dan tidak akan dijual kepada orang lain. Karena gadis tersebut juga salah satu pendonor yang cocok untuk putrinya. Mendengar hal tersebut, rekan Chai bergegas melakukannya karena ia sendiri sudah menganggap Sa sebagai anaknya sendiri. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba Pahung sudah berada di sana dan ia pun juga melihat kondisi Chen yang sangat memprihatinkan. Pahung yang menginginkan agar mereka berdua tidak mati sia-sia, ia pun menyuruh Master Chun untuk mengambil organ dalam mereka di sebuah tempat dan memberikannya kepada Master Chun secara gratis. Merasa hal tersebut sangat menguntungkan baginya, akhirnya ia menyuruh Chai dan rekannya untuk membawa mereka ke tempat pembedahan manusia. Kemudian tibalah mereka di tempat tersebut, di mana tempat itu adalah tempat persembunyian milik Master Chan. Di tempat itulah semua korban penculikan dibunuh dan diambil organ dalamnya. Setelah itu, terlihat Chen yang berusaha ingin keluar dari tempat tersebut berhasil ia lakukan dan pertarungan pun terjadi di antara mereka dan penjaga tempat itu. Hingga sampai di saat-saat genting, ternyata Chai dan si botak kembali ke tempat itu untuk menolong mereka berdua.
pamannya dan si botak berhasil selamat, tapi Chai terpaksa harus tertangkap agar mereka semua bisa kabur dari sana. Lalu mereka bertiga langsung pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Kembali kepada saat ternyata orang yang selalu dia hubungi bukanlah pemilik ponsel tersebut karena dia hanya menemukan ponsel tersebut di laut. Kemudian dia langsung memberikan foto pemilik ponsel tersebut agar lebih mudah mencari informasi tentangnya. Dan secara kebetulan Sa bertemu dengan orang tersebut yang ternyata adalah Kid, orang yang selalu bersama ayahnya sepanjang waktu, dan orang yang selalu Chai hubungi adalah Kid itu sendiri. Kemudian Kid mengajukan diri kepada dokter untuk menjadi pendonor bagi Sa sendiri. Dengan latar belakang sebagai pengguna narkoba, dokter pun melarangnya selama 6 tahun ke depan, karena seorang yang pernah menggunakan narkoba tidak bisa mendonorkan dirinya selama jangka waktu yang ditentukan. Kemudian Kid menemui Sa dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa menjadi pendonor baginya untuk saat ini. Namun Sa mengatakan kalau dirinya akan berusaha tetap hidup dan akan menunggunya, dan Kid pun terharu mendengar hal tersebut. Di saat Kid berada di luar, ia pun merasa iba dengan kondisi Chai dan ia pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Kemudian di saat operasi transplantasi jantung akan dilakukan oleh Pahung, Kid ternyata sudah tiba di sana. Terlihat ia pun keluar dari lift untuk menemui Pahung, namun Mojai yang juga berada di sana menghalangi perjalanannya, dan disinilah pertarungan pun terjadi. Lalu di tempat jagal, Chun datang ke tempat itu dan meminta anak buahnya memutilasi tubuh Chai dan dijadikan untuk pakan gogog. Namun tiba-tiba Ko Chun mendapatkan panggilan dari Hung untuk membawa Chai ke tempatnya saat itu juga, karena ternyata Kid sudah berada di tempat itu dan menjadikan Hung sebagai sandranya. Kemudian Chun beserta anak buahnya pergi ke tempat yang telah disepakati dengan membawa Chai sebagai sandranya. Di sisi lain, ternyata setelah meninggalkan rumah sakit untuk sekedar mencari angin segar di luar. Kembali kepada Chun dan komplotannya, di sana mereka hanya menemukan sebuah tas yang berisikan topeng Iron Man. Ternyata itu adalah mainan Sa yang dititipkan kepada Kid agar bisa diberikan kepada ayahnya. Setelah komplotan Chun melihat topeng itu, tiba-tiba ya, Kid langsung mematikan listriknya dan langsung menyerang mereka semua. Dan setelah pengawasan Chai semakin longgar dan kesempatan itu digunakannya untuk melepaskan diri dan membantu Kid melawan para komplotan psikot. Dalam keadaan gelap, mereka berdua bersembunyi, dan di saat itu juga Kid mengatakan kalau dirinya lah yang selama ini ia cari untuk menyelamatkan putrinya. Di sisi yang berbeda, Biu yang berusaha kabur berhasil dilumpuhkan oleh Pahung. Kemudian setelah lampu di ruangan tersebut berhasil dihidupkan, Kid dan Chai kembali bertarung untuk mengalahkan anak buah Master Chun. Melihat hal itu, Master Chun tidak tinggal diam dan memutuskan untuk bertarung melawan mereka berdua. Dan disinilah pertarungan sengit pun terjadi.
Dan tibalah di babak akhir, sekuat-kuatnya Kocun, dia tetaplah manusia biasa. 2 lawan 1 tetaplah tidak seimbang untuknya. Akhirnya satu demi satu pukulan dapat mengenai Kocun, dan akhirnya Kocun pun dapat ditumbangkan oleh mereka. Namun Kocun masih bisa berdiri, dan sekarang dia mengeluarkan 2 buah senjata jarum kecos berukuran besar untuk melawan mereka berdua. Dan dengan jarum itu Kocun dapat membuat Cai sekarat karenanya. Setelah tumbangnya Cai, kini Kid harus berjuang mati-matian melawan Kocun sendirian. Dan dengan tidak adanya Cai, kini Kocun lebih mendominasi. Dan Kid langsung dihajar dan ditendangnya hingga keluar dari gedung itu. Beruntung semangat juang Cai untuk menyelamatkan putrinya membuat dia bangkit kembali dan langsung menendang Kocun keluar dari gedung itu. Dan langsung menyelamatkan Kid dengan mengulurkan rantai yang dipegangnya. Akan tetapi Kocun langsung mengambil kesempatan itu dan membiarkan Kid jatuh sendirian. Tidak kehabisan akal, di saat-saat yang sangat genting, Kid langsung meraih dasi yang Chun pakai, sehingga Kid dan Kocun bergelantungan di sana. Dan akhirnya Kocun pun harus mati karena tercekik oleh dasinya sendiri yang ditarik oleh Kid. Di sisi lain samalah keluyuran hingga pinggiran hutan. Di sana dia menggali dan menanam pohon di sana. Tapi tiba-tiba datanglah serigala hitam jelmaan Galang dari film GGS yang entah punya niatan apa di sana. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Sayang ternyata masih baik-baik saja. Kemudian datanglah ayahnya disusul dengan Kid ke sana. Dan sepertinya mereka telah selamat dari insiden pada malam itu. Film ini pun diakhiri dengan kebahagiaan masing-masing dari seorang Cai dan Kid. Terlihat juga Sayang telah tumbuh dewasa dan film pun tamat. เพียงน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนท้องทะเล